Halo guys, kali ini saya akan masak gulai telur dan juga sayur petola. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sang Zali. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah telur yang sudah direbus, kemudian ada juga labu siam dan sayur petola ataupun oyong ya, ada juga bilang begitu. Dan ini juga ada tahu yang saya sudah goreng ya, dan dalam kuali ada cabai merah, kemudian kunyit, lengkuas, jahe, serai, dan juga berbagai jenis daunnya ya, seperti biasa ya. Dan seterusnya sekali ini ya saya akan peras kelapa ataupun santan ya, seperti biasa juga ya. Ini adalah santan ataupun kelapa yang saya petik sendiri, saya peras sendiri ya, seperti sekarang. Dan ini adalah masih segar. Jadi kalau kita masak ya, masakan seperti ini ya, kalau semua bahan-bahan segar dan rasanya juga lebih segar, mungkin lebih berkali-kali lipat ya daripada kita beli di warung ataupun beli di pasar ya bahan-bahannya, karena semua yang saya masak adalah bahan-bahan segar dan asli, memang berada di sekitaran kita kebanyakan ya, sayuran-sayuran yang ditanam sendiri ataupun dipetik di kebun. Oke, sekarang ya saya sudah peras santan dan saya akan orak-arik sebentar ya. Saya akan hidupkan api kompor terlebih dahulu. Seperti biasa ya, kita masak gulai, sekali-sekali kita akan kacau juga ya, kita akan aduk, jangan biarkan sampai menggumpal. Oke, kita tunggu sehingga mendidih ya. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan utama kita. Oke, saya sudah jeda ya videonya, dan sekarang saya akan masukkan bahan-bahan utama kita, yaitu telur. Nah, telur adalah sebelumnya ya saya sudah rebus telur bulat, kali ini saya masak. Kemudian juga labu siam, dan ini juga boleh dikasih ya berbagai jenis sayuran lain ya, ikut selera masing-masing. Dan saya sendiri ya menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di kulkas ya. Nah, seperti ini penampakannya. Dan nantinya ya seperti tadi juga ada tahu ya yang saya sudah goreng, dan juga sayur petola itu ya, dan saya akan masukkan di kemudian, karena sayuran itu ya juga cepat matang, dan juga tahu saya sudah goreng ya, berarti sudah cukup matang. Jadi kita tunggu ya, di bagian episode akhir nanti baru saya masukkan. Kita tunggu sebentar ya, tapi jangan lupa masih dikacau juga ya sekali-sekali. Oh ya guys, untuk telur bulat seperti ini ya, kalau sebelum dimasak setelah direbus, dan boleh juga ya kita tusuk-tusuk sedikit ya bagian kulitnya itu seperti ini, kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya bumbunya menyerap ke dalam ya, seperti itu ya. Ataupun jika ingin separuh, lebih baik dibelah saja ya, supaya semua resep ataupun bumbu-bumbunya masuk ke dalam. Oke, sekarang saya sudah masukkan sayur petola ya, saya sudah jeda videonya sebentar. Saya sudah masukkan sayur petola dan juga tahu yang saya sudah goreng sebelumnya ya. Dan tahu juga ukuran kecil ya, saya potong 4, kemudian saya goreng. Nah, seperti ini penampakannya. Saya sudah masukkan semua bahan-bahan yang kita masak hari ini ya, dan kita tunggu sebentar sehingga cukup layu sayur petolanya. Dan petola ini ya, ada juga yang bilang oyong ataupun apalah, terserah ikut daerah masing-masing ya. Tapi di tempat saya di Pasaman Barat namanya petola, dan begitu juga ya di daerah Minang, sekitaran Sumatera Barat ini namanya adalah sayur petola. Oke, kita tunggu sebentar ya sehingga cukup mendidih. Nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Oke guys, kelihatan ya sudah pun berubah warna dan juga mendidih ya seperti ini. Dan saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, ikut selera masing-masing. Bagi Anda yang tidak suka micin, boleh diganti ya dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Kalau saya seperti di video-video sebelumnya ya, memang simple dan hanya menggunakan 2 resep, yaitu garam dan juga
micin. Oh ya guys, kalau saya sendiri ya, selera saya, kalau gulai seperti ini memang sangat sedap ya. Tapi saya lebih suka ya kalau seperti ini dikeringkan sedikit, seperti kalio itu ya. Dan itu memang rasanya lebih uh, menggoda begitu ya, lebih wow gitu, lebih tepatnya begitulah kira-kira ya, lebih mantap. Mungkin juga ya Anda ada juga selera yang sama dengan saya ya, seperti masakan-masakan gulai ini lebih suka masakannya santannya sedikit pekat dan kemudian dikeringkan dan juga dikeringkan. Lebih kurang seperti itu ya. Oke, sekarang kelihatan ya. Warnanya juga sudah sedikit kegelapan ya. Dan artinya masakan kita sudah pun hampir cukup matang. Oke, saya kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Boleh di skip bagi Anda yang tidak suka micin. Kalau saya sendiri ya, biasa kalau untuk gulai ataupun masak tumis, saya akan kasih sedikit micin. Itu sekedarnya saja ya. Dan juga boleh dikasih bahan-bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan ya. Seperti ada juga yang kasih penyedap rasa ataupun kasih gula juga ya, gula pasir sedikit ya. Biasanya ada juga teman-teman yang begitu ya, terserah ikut selera masing-masing. Tapi kalau saya seperti masakan-masakan di video saya sebelumnya ya, memang masakan khas Minang tidak memakai ataupun tidak menggunakan gula pasir. Oke. Dan kita orak-arik terus ya, seperti biasa. Kita tunggu sebentar. Dan ini sepertinya sudah pun hampir ya matang, sudah pun cukup matang begitu ya. Kita tunggu sebentar ya, sehingga semua garam dan juga micin yang saya masukkan tadi ya larut. Dan saya akan matikan api kompor, dan artinya sudah cukup ya matang. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ini adalah di akhir video ya, boleh dicoba bagi Anda yang terinspirasi ataupun pengen coba-coba masak ya, boleh dicoba di rumah ya. Karena semua masakan-masakan yang saya masak adalah masakan kampung yang sangat sederhana dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Dan terima kasih sekali lagi ya bagi Anda yang sudah bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.